Horas buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita yang berada di rumah kita masing-masing, marilah kita saat ini mempersiapkan hati pikiran kita untuk mengadakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya kita tetap dalam keadaan sukacita dan tetap kita bersemangat dan kita tetap dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nats epistel buat kita pada ibadah keluarga saat ini yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 38. Marilah kita membacanya secara bergantian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat.
lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara hati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan kabar baik firman Tuhan menyapa kita dalam pertanyaan keluarga saat ini, tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya,
dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan orang Batak yang sangat terkenal, tinalik bulung si hubi, pinarsaung bulung si hala, unang sumol solhodi pudi, dada si pasingot nasuada. Ini adalah pesan moral yang sangat bijak dari orang tua kepada anaknya, dari senior kepada juniornya, bahwa siapapun tidak ada lagi gunanya menyesal ketika nasi sudah berubah menjadi bubur. Tidak ada lagi gunanya menyesali, apalagi kalau itu karena kelalaian atau karena kita tidak mau mendengarkan nasihat, sehingga kita harus menanggung akibatnya. Unang sumol solhodipudi, dada si pasingot naswada. Hal itu juga yang kita lihat dalam kitab Amsal ini, Amsal Salomo, yang sering kita dengar berisikan kata-kata bijak, kata-kata nasihat, dan memang diperuntukkan untuk mendidik, untuk mencerdaskan, bahkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan, bahkan untuk menghindari dosa yang bersumber dari takut akan Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sampai saat ini pasti kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Ada pilihan untuk bijak dan ada pilihan juga untuk bodoh. Dan iblis juga akan menawarkan pilihan bodohnya kepada kita, bagaimana cepat kaya, bagaimana cepat berhasil, bagaimana untuk dihormati orang, bagaimana supaya jualan kita laris. Kita digoda untuk melakukan kebodohan-kebodohan. Bagaimana kita supaya cepat sukses, instan. Dia tidak mau menawarkan yang sulit-sulit. Dia tidak mau menawarkan penderitaan. Tapi dia menawarkan sesuatu yang serba mudah dan serba cepat. Tapi hari ini kita diingatkan, hati-hati. Hati-hati. Tetaplah menjadi orang yang berhikmah, yang bijaksana, memakai telinga kita, memakai mata kita, bahkan memakai rasio kita, otak kita. Takutlah akan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menguji segala sesuatu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan kebodohan-kebodohan yang disebutkan dalam Amsal ini. Sekali lagi pasti kita diperhadapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana kita supaya cepat sembuh dari penyakit. Bagaimana kita supaya cepat karir kita meningkat. Kita akan ditawarkan kebodohan-kebodohan yang sangat-sangat menggiurkan. Tapi ingat, iblis tidak pernah gratis. Dia tidak pernah gratis. Apapun yang dia berikan pasti dia menuntut. Bahkan yang dituntut adalah luar biasa, adalah kematianmu. Yang dituntut adalah kematianmu di dalam dosamu. Itulah yang diharapkan iblis dari kita. Karena jangan pernah menyesal kalau sudah diingatkan, apalagi kalau sudah diingatkan dengan firman Tuhan.
Tidak ada lagi penyesalan ketika itu sudah terjadi. Di zaman Yesus, dia mengutip atau bercerita tentang seorang kaya yang memperlakukan Lazarus begitu hina. Diceritakan di sana orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Tetapi yang membedakan mereka adalah nasibnya. Si orang kaya yang sombong ini adalah dihukum di perapian yang menyala-nyala. Tetapi Lazarus ada bersama-sama dengan Abraham. Ketika dia sungguh menderita, dia memohon kepada Abraham supaya Lazarus mencelupkan jarinya dengan air ke kerongkongannya. Tapi apa kata malaikat itu? Tidak ada lagi kesempatanmu. Dulu kamu menganggap hebat Lazarus begitu hina, sekarang giliranmu diperlakukan seperti itu. Dia lagi mengajukan permohonan kedua. Suruhlah Lazarus mengingatkan keluargaku masih ada sekarang di bumi, supaya dia tidak melakukan seperti yang kulakukan. Tidak ada lagi kesempatanmu. Mereka juga mendengarkan khotbah, mereka mendengarkan nasihat. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaharui diri ketika itu sudah terjadi. Maka kitab Amsal ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Sekali lagi, di tengah berbagai tantangan-tantangan kehidupan, rayuan-rayuan dunia ini yang menawarkan jalan cepat itu, tapi sebenarnya itu adalah kebodohan. Tidak boleh ada lagi penyesalan, karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan tiap minggu di pertanyaan bahkan disediakan kita baca. Sebenarnya ini adalah nasihat supaya kita tidak jatuh dan menyesal, karena tidak ada artinya menyesal kalau itu sudah terjadi. Selama kita hidup, jikalau kita sudah berjalan di dalam kebodohan, ayo mari kembali kepada jalan Allah. Takutlah akan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jika kita sudah terlanjur melakukan kebodohan-kebodohan itu yang ditawarkan oleh si iblis dengan cepat, tapi dengarkanlah apa kata Yesus, bagaimana dia hidup di dunia ini. Dikatakan tadi di epistel, harus menderita, bahkan harus rela dipermalukan dunia ini. Tapi pada suatu saat dia akan dimuliakan Tuhan. Tetapi karena kalau dia malu menyaksikan Yesus dalam hidupnya, karena pahit, karena menderita, dikatakan Yesus juga akan malu menyaksikannya nanti di sorga. Jadi ada dua, seolah-olah hikmat itu memang menawarkan penderitaan, tapi berujung kepada kebahagiaan. Tetapi si iblis menawarkan kesenangan, tapi berujung kepada penderitaan. Mana yang kita pilih? Sekarang kitalah yang memilih. Tetap setia mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus karena kesenangan sesaat. Jadilah orang bijaksana. Hanya takut akan Tuhan, kita bisa dengan cerdas melihat itu, dengan cerdas, dengan kuat melawan segala si jahat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan disesatkan oleh dunia ini dengan kebodohan-kebodohannya yang menawarkan kesenangan-kesenangan sesaat, yang menawarkan jalan pintas yang instan, tapi pada akhirnya berujung ke dalam penderitaan. Yesuslah teladan hidup kami yang tidak menyerah dengan penderitaan, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat sekalipun menderita. Demikian juga kami kuatkan ya Tuhan, supaya kami dalam hidup kami, siapapun kami, apapun pekerjaan tugas kami,
tetaplah kami memiliki hati yang setia, yang berhikmat, bijaksana untuk memilih apa yang terbaik di dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Bapa yang menciptakan, yang memelihara, bahkan menyelamatkan kami di dalam diri Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur karena masih memberikan firman-Mu, nasihat di dalam hidup kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dan kekuatan untuk mengalahkan segala si jahat. Hari ini kami juga bermohon kepada Tuhan, di tengah berbagai pergumulan hidup kami, pergumulan secara pribadi, bahkan di tengah keluarga kami masing-masing, pergumulan di tengah pekerjaan kami. Ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan, supaya kami tetap kuat dan bertahan, bahkan setia di hadapan Tuhan, untuk menghadapi segala bentuk krisis-krisis dalam kehidupan kami. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak rayuan dunia ini yang ingin menjauhkan kami dari kehendak-Mu, sehingga kami banyak yang mengambil jalan pintas untuk sukses, jalan pintas untuk sembuh, jalan pintas untuk berhasil, jalan pintas untuk kaya, dengan berbagai rayuan-rayuan si iblis yang bertentangan dengan firman. Tuhan mengingatkan kami akan hukuman bagi orang-orang yang seperti itu. Hari ini kami, Tuhan nasihati, supaya kami tetap setia sekalipun banyak penderitaan, supaya kami tetap berhikmat, memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan orang yang sakit. Berilah Tuhan kekuatan kepada orang yang lemah. Berilah sukacita kepada orang yang berduka. Berilah kekuatan pada orang-orang yang sedang melakukan tugas apapun yang Tuhan amanahkan kepada mereka, dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap keluarga untuk tetap berhikmat, sekalipun banyak masalah-masalah yang mungkin dihadapi setiap keluarga, sekalipun harus menderita untuk menjaga kesetiaan, menderita untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya Tuhan, berikan kekuatan supaya tidak ada keluarga-keluarga Kristen yang mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan ketika mereka menerima perjanjian itu dalam pemberkatan pernikahan. Berkatilah orang tua untuk mendampingi anak-anaknya, sekalipun banyak godaan untuk orang tua, supaya anaknya sukses, supaya anaknya hebat. Tapi biarlah kami orang tua tetap komit dengan iman kami dan takut akan Tuhan, karena masa depan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkembangan informasi yang kami dengar, bahwa kasus-kasus COVID sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kiranya
negara kami boleh lekas pulih dari penyakit ini. Berikan kekuatan hikmat kepada pemerintah kami, bahkan kesadaran kepada setiap warga untuk senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing dan juga kesehatan orang lain. Terimalah kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan, memberikan persembahan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin.